Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dosen dan teman-teman. Nama saya Ahmad Tegar Rubianto dan di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang bertema desain dan konsep arsitektur lanskap Garden by the Bay Singapura. Garden by the Bay Singapura adalah taman ikonik yang terletak di Marina Bay, Singapura. Taman ini terkenal dengan desain yang futuristik yang menggabungkan elemen alam dan teknologi. Tugas saya kali ini adalah menganalisis berbagai elemen desain lanskap yang ada di Garden by the Bay, serta menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan untuk menciptakan ruang publik yang fungsional dan berkelanjutan. Elemen pertama yang akan saya jelaskan adalah Super Tree Grove. Super Tree Grove ini menjadi yang paling ikonik dari taman ini. Terdiri dari 18 struktur vertikal setinggi 25 hingga 50 meter. Super Tree Grove berfungsi sebagai taman vertikal yang ditanami lebih dari 160.000 tanaman. Ya, tanaman seperti paku-pakuan, tanurusa, dan segala macam. Beberapa super tree dilengkapi dengan panel surya untuk menghasilkan listrik serta sebagai cerobong ventilasi untuk konservatori di sekitarnya. Struktur ini juga menjadi elemen pencahayaan lanskap malam hari melalui pertunjukan Garden Rhapsody. Pengunjung dapat naik ke OCBD Skyway yang seperti di gambar ini kita sudah lihat, yaitu jembatan setinggi 22 meter yang menghubungkan Super Tree dan memberikan pemandangan lanskap taman dari atas. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Flower Dome yang seperti di tengah ini, itu dari luarnya. Flower Dome merupakan rumah kaca terbesar di dunia tanpa pilar. Jadi dia itu menggunakan struktur cangkang dan mencerminkan iklim kering dari daerah Mediterranean dan subtropis. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi tanaman dari Australia, Afrika Selatan, Amerika Latin hingga Eropa Selatan. Struktur kaca dan baja berbentuk melengkung ini dirancang untuk mengontrol suhu secara efisien menggunakan sistem ventilasi alami dan pendingin hemat energi. Flower Dome bukan hanya ruang wisata, tapi juga edukasi mengenalkan pengunjung pada keanekaragaman hayati. Sayangnya, Flower Dome ini juga sempat mendapat banyak kritik karena membawa tanaman atau tumbuhan dari daerah lain yang iklimnya tidak cocok ditempatkan di dalam sini. Untuk yang selanjutnya, elemen selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Cloud Forest, seperti dua gambar ini. Cloud Forest memiliki ekosistem hutan pegunungan tropis yang lembab. Di dalamnya terdapat air terjun dalam ruangan setinggi 35 meter, seperti yang ada di gambar ini. Serta gunung buatan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan langka, seperti anggrek, pakis, epiphyt. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu epiphyt itu apa, epiphyt itu adalah tanaman yang tumbuhnya harus atau memerlukan tanaman lain sebagai tempat dia hidup. Jalur pejalan kaki spiral mengelilingi gunung ini dari atas ke bawah, menciptakan pengalaman vertikal dan interaktif. Cloud Forest juga menyampaikan pesan penting bahwa perubahan iklim dan konservasi melalui ruang edukasi dan pameran interaktif. Selanjutnya, analisis komposisi. Menurut saya, dalam desain lanskapnya, Garden by the Bay menghadirkan komposisi yang harmonis antara elemen vertikal dan horizontal. Seperti adanya Super Tree Grove ini. Dia menjadi salah satu elemen vertikal yang kehadirannya itu vokal banget. Super Tree Grove menjadi titik fokus vertikal yang mendominasi visual gitu. Sementara bentuk melengkung dan horizontal dari Flower Dome dan Cloud Forest memberikan keseimbangan dan kelembutan visual, pemainan skala, tekstur, serta keterpaduan antara struktur dan vegetasi menciptakan lanskap yang dinamis namun tetap terjaga, tertata. Jalur sirkulasi mengalir alami, memandu pengunjung melalui pengalaman spasial yang menyatu dengan alam dan teknologi. Secara keseluruhan, desain di Garden by the Bay bukan hanya menciptakan ruang publik yang indah, tetapi juga berfungsi sebagai contoh bagaimana lanskap bisa dipadukan dengan teknologi modern untuk mendukung kelestarian lingkungan. Dengan konsep yang mengutamakan
berkelanjutan dan edukasi. Taman ini memberikan inspirasi bagi perancang ruang terbuka di kota-kota besar. Mungkin demikian presentasi singkat dari saya mengenai Garden by the Bay. Untuk kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf, saya Ahmad Tegar Rubianto pamit undur diri. Terima kasih telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.